Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yusrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana bin ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amma ba'du. Abailal kiram, masyal habaib, para habaib dzurriyyatnya Rasulullah, anak cucu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naqussu bi dzikri al-habib Idrus Al-Habsyi. Beliau ini dari Surabaya. Ilmunya hendak ke Ampel lewat rumah Sidin. Nih, beliau Sidin. Habib Idrus. Kenapa nih kamu? Tampar nih. Jangan kalau hebat. Habib Idrus. Alhamdulillah, beliau dia memulai masih belum kawin lagi, hijab. Emang juga kan? Ya kan? Al-Habib Ahmad Al-Munawar sudah kawin. Dijual bigora jadi jam minyak harum ada tuh di muka, ya Beb? Ada. Muka ini ada berkah itu jangan lama-lama ini kalian. Ya kan? Al-Habib Alwi Jamalulail. Beb, coba. Tampar aja. Saya ini menjual nasi mandi, ya nasi tambungas kan ada, nasi mandi aja, jangan. Habib bermana? Habib Hamid Lamak, Hamid Al-Habsyi dari Sekumpul Martapura. Ini cucunya Al-Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi. Tuh yang bawa pertama kali bawa Habsyi di Martapura di Kalimantan ini Al-Habib Zain bin Muhammad. Beliau itu muridnya Al-Habib Ali Syahbul Maulid. Tuh cucunya itu ada. Beb, berdiri Beb. Jadi anak Sidin tuh, jadi ada kawin lagi. Anaknya 4. Dan Habib banyak nih, Habib tahu ya? Ya Habib bertahan. Banyak sekali, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan di majelis ini, amin. Ya Rabbal alamin. Dan saya hormati juga para guru-guru agama, para ustadz, para kiai, wabil khusus khatimul majlis al-khair, itu guru kita, guru Haji Ahmad Fahrur Raji MB. Nama tertawa? Emang juran nanti itu di Bandungnya MB. Ya kah? MB makan mujur. Makan bandung Sidin bilangnya. Ya kah? Dan guru Ahmad dari Liang Anggang. Ada tahu ya hafalnya? Oh, bukan ingat dari Danau Panggang. Ya alhamdulillah. Nah, bahannya madahi guru aja. Padahal yang anggang pun baru hafal. Ya kan? Dan guru ya guru-guruan bertahan. Kebanyakan oleh aja menyebutkan. Kita doakan semua guru-guru. Ini ada guru habang ada juga nih. Ujung-ujung guru ada nggak? Banyak guru ya kan? Ya kan? Ada guru hijau ada juga nih. Kalau ini gue penyanyi mereng jadi kebanyakan pikiran gitu aja. Ya kan? Dan guru-guru yang lainnya belum ada batukan mana. Mau periksa dokter pada hal corona ini. Ternyata ada ini bisulan ke corona. Ya. Dan guru-guru yang lainnya
Al-Khajjat, ada Haji Ansari, ada Haji Jali. Haji Jali ini muridnya Guru Bahid Barabai. Sini nih mau jual tasbih, rencak tasbih 232 ya sini nih jual deh. Punya bagi dua lah. Kenapa bro? Kalau wasal terus benataan ini diulungin apa? Bisa 10.000 ini. Kita dulu ya kita apa? Banyak tuh apa? Ada kayaknya dulu lah. Banyak ada ya, Haji Jali dan para pejabat-pejabat pemerintah itu TNI Polri-nya. Harapan ada aja daripada Bapak Pembakal, Bapak RT, RW, seberatan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, suatu kesempatan yang tak terduga ketika kita kumpul di suatu majlis bermuajahah, bertatap muka satu dengan yang lain dengan satu tujuan, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kita ini manusia putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita bermuajahah, saling kenal satu dengan yang lainnya, saling pandang satu dengan yang lainnya. Tidak ada lain untuk mencari ridha Allah, tidak ada lain untuk mencari syafaat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utama hadir di suatu majlis yaitu mencari keberkahan daripada sahibul haul Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini mendapat keberkahan daripada beliau sahibul haul. Amin ya rabbal alamin. Beliau adalah orang yang saleh, orang yang ahli ibadah, orang yang hidupnya beliau korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidupnya beliau korbankan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah beliau orang-orang yang soleh. Kenapa dikatakan soleh? Karena mendulukan Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Itu soleh ngarannya. Tapi mendulukan dunia, mendulukan harta dan kedudukan serta jabatan, itu ngarannya lain orang soleh. Kenapa Beb? Ya kah? Pak Soleh. Kenapa? Karena hidupnya itu untuk sekadar mencari semata-mata urusan perut aja. Kalau ada begawi, lapar bebe, bujur juga. Kalau ada begawi, ada mau sugih bebe, bujur aja. Wah ini orang banyak bekerja, begawi, tapi yang dicari urusan perutnya aja. Supaya kawak mulah rumah bagus, supaya kawak nukar ham nih, mobil harat, itu yang dicari. Tapi ketika sudah tercampur dalam kehidupan dunia, mereka tidak pernah memikirkan urusan akhiratnya. Kayak apa gerak akhirat ini? Itulah manusia. Bagaimana Beb? Amun tay? Bagaimana? Tahu ya? Ujung burung. Ya, ujung burung itu mana Beb? Sudah mampir. Masih ujung burung kan aja. Ini lompatan mampir sana. Ya kan? Nah, kalau sudah tercampur urusan dunia, asik urusan dunia, Masya Allah, sholat ditinggalkan, zikir, selawat, minggir semua. Kenapa? Yang ada dalam hatinya urusan dunia. Lain mereka, lain kita urusan orang soleh, ya Pak. Ya kan? Nah, kalau orang soleh ini lain urusannya Pak. Yang dimikirkan kenapa Beb? Urusan dunia, urusan akhirat yang dimikirkan. Kayak apa? Supaya ulun ini bisa meninggal dalam keadaan Rasulul Khatimah, bertemu dengan Rasulullah, dan itu yang dipikirkan. Amun kita napa Beb? Oh, dunia itu bang deh. Jadi orang India dunia betehe. Tahu lah paham artinya lah. Darapan. Jangan biar ulun yang tahu ini Pak. Mbak. Seakan-akan apa Beb? Oh, menjaga ada dunia dah, ada awal lagi hidup di dunia deh. Mati dah, meninggal. Cari duit, berhemat ke sana kemari. Kenapa? Mencari sugih. Sugih apa? Sugih harta. Tapi dunia, kada pernah dipikirkan. Seakan-akan apa Beb? Menjaga ada duit, mati. Bujur juga. Ya kan? Duit, kada dibawa, mati. Menjaga ada duit, mati. Itulah. Ya. Saya pun juga memikir-mikir, tapi kenapa? Jangan terlalu berhemat. Jangan terlalu berhemat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu Pak, nih ketika perang Uhud, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika perang Uhud, semua hartanya disumbangkan, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW.
Tidak ada lagi tersisa hartanya. Sampai ditanya oleh Sayyidina oleh Rasulullah, wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apakah kau punya anak? Iya ya Rasulullah. Kau punya istri? Iya ya Rasulullah. Kau sumbangkan, kau berikan semua hartamu di jalan Allah, habis, tidak ada lagi. Tidak ada, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Menangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, apa ya Rasulullah, ulun tidak meninggalkan apa-apa untuk anak dan istriku ya Rasulullah. Yang ulun tinggalkan wallah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Adakah kita ketika kita mencari urusan dunia, mencari rezeki, kita mikirkan bagaimana urusan akhiratnya? Apakah ulun ini masuk surga karena Allah, ataupun naudzubillah masuk neraka jahanam, meninggal dalam rasul khatimah, naudzubillah min dzalik. Ini Pak, tujuan hidup di dunia itu begitu. Ya, makanya Pak, jangan sekedar duduk, kita hadir mendengarkan hal sini, hal sana, hal sini, berangkat sana, berangkat sini, hadir hal menyumbang ini sumbangan nih perbuatan. Kenapa tulang kemana-mana? Yang dicari untuk keberkahan semata-mata untuk hadir kepada orang-orang yang soleh, halnya orang yang wali, halnya orang soleh. Tapi ketika kita duduk, pulang, pergi dari tempat itu, tidak ada perubahan dalam hati kita. Ini orang rugi nih. Ya kan? Orang berjualan baik, kan orang berjualan. Ini contoh aja lah. Contoh, ini nggak nyambung. Ini contoh lah, gimana ini? Kan kalau orang berjualan tuh banyak kada mau rugi, pasti untung. Yang dicari berjualan. Kan ada soal berjualan kan? Berujung ngomong nih. Ya kan? Orang berjualan yang dicari apa? Untung lah. Nah, tapi di balik itu semua banyak untungnya pada ruginya berjualan. Maksudnya apa? Orang berusaha, orang berjualan, banyak untungnya daripada ruginya. Tapi manusia ini kenapa pernah bersyukur kepada Allah? Kayak itu juga kita. Ketika kita hadir di tempat yang baik, duduk, hadir halnya orang baik, pulang dari tempat yang baik, karena ada perubahan dalam hati kita. Ya kan? Yang berbuat maksiat tambah lagi maksiatnya. Yang berbuat dosa durhaka kepada Allah malah tambah lagi. Tuha keladi, tambah tuha tambah jadi. Giginya sudah tinggal 2, masih lagi duduk di warung jablay. Ada juga, mana ujung burung. Sudah tuha, bau tanah, bau biaya haji, betapih, kalau biar tinggal 2 ayam, banyak. Mana ujung burung. Kalau kan tahu punya ada sarip berarti merasa tuh. Enggak, ya Pak. Sudah tuha, sudah bau tanah, kalau sadar, ulun hendak meninggal dunia. Ini Pak lagi sibuk-sibuknya berangkat Israel nek. Mbak, ulun lewat sini tadi lewat mulai Martapura ke sini berapa ekor yang meninggal dunia. Kan jangan nggak kalian. Hati-hati. Lewat sini kita di berangkat Israel di atas perang mulik. Siapakah esok dia mau makan orang nih? Malam ini bisa. Hati-hati. Nah, kalau kita ngurus dunia aja, ngurus maksiat terus nanti gawi. Lalu sampai kapan kita ini berubah? Sampai kapan kita ini menjadi orang yang benar-benar dicintai oleh Allah, benar-benar dicintai oleh Rasulullah, dan termasuk orang-orang yang ahli jannah? Sampai kapan? Alaman kayak ini aja gawian. Ini zaman wahai ini ngeri Pak. Zaman wahai ini ngeri. Jadi kada salah kalau Rasulullah SAW beliau mengatakan, saya di ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala minal Quran illa rasmun. Akan datang suatu zaman kata Rasulullah di mana Islam itu ada, hanya tinggal namanya saja. Namanya nang. Namun bukan sapi Islam juga. Nang di penjara banyak Islam juga. Oh lho, berapa kali masuk penjara? Di mana hari? Di mana orang? Kenapa? Ini kena lain muha. Ini kena abis bukan ayam muha. Ada. Ya Allah, ngarangnya di penjara tuh. Masya Allah, bukan terus Pak. Ya, Saifullah, Muhammad, Ahmad, Masya Allah. Makanya wahini ini hidup kenapa Beb? Ngarangnya kadang awal juga jadi patokan. Kan, ya kan, ngaran Abdullah ini apa? Mulai ulama, kiai, habib, ustaz, sampai maling sapi banyak, maling ayam banyak. Bapak, karena
awalnya jadi patokan. Ya kan? Apalagi zaman wah ini memelihara anak-anak ya, lain-lainnya. Kan? Ya, orang banyak datang ke rumah ulun minta ngaran, beb ulun minta ngaran, beb bilang, enggak, ayo Jon. Kenapa? Beb, aran ulun beb ya, dari Bali. Laki ulun beb dari Bali, ulun dari Kalimantan beb. Tolong beb lah kenal, kalau minyak awak ngaran, gabungan beb lah. Enggak Jon, ayo lah. Boleh orang 2 hari kesini lagi lah, enggak Jon. 2 hari ulun Pak istihara. Mencari ngaran, abahnya Bali, mamanya Kalimantan, mati mencari. Karena dapat 2 hari ulun istihara, datang pulang orang ke rumah. Assalamualaikum beb, sudah dapat lah, sudah Jon, padahal ada. Siapa ngarannya beb? Ya dari Bali, kalau enggak, mama pian Kalimantan, ulun untuk ngarannya Bakantan. Balik Kalimantan. Mati istihara dulu. Wah itu ada. Ada lagi datang ke rumah ulun. Minta aja dia Pak. Tahu saya. Ada lagi datang ke rumah ulun, minta ngaran juga. Ngaran abahnya Sulhan. Ngaran biniannya Tuti. Istihara pulang 2 hari. Padahal apa? Bungang juga Bungang percaya. 2 hari istihara datang pulang orang ke rumah ulun. Beb sudah dapat lah, sudah jalan sama orang beb hantu. Jangan beb aja. Artinya apa beb? Ngaran itu bukan jadi patokan Pak. Kadang tergantung kita seberapa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah keadaan satu kaum terkecuali kita seorang yang merubahnya. Hendak baik, hendak ada, semuanya ada tangan kita bertahan. Inilah dunia. Kita nak baik dan cuma sekarang kita hadir hal Syekh Muhammad Al-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Badri. Beliau orang yang soleh, beliau orang yang ahli ibadah, ahli zikir, ahli selawat, ahli solat. Turuti, ikuti, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang bisa kita ambil? Allah itu ada membebani kita umatnya Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena membebani umatnya. Kita cuma sekedar begini, yang asalnya kada pernah sembahyang, begini kada sembahyang. Ya Pak, malah ini ada orang yang tamat sembahyang. Bungol mana hidup? Umpat-umpatan juga. Makanya hati-hati, kampung di negara telinganya. Cari guru yang jelas, cari habib yang jelas. Menyenak belajar, taklim non sidin, cari guru yang jelas. Ini belajar kada, apa kada, sekolah kada. Kada boleh sembahyang tuh. Cukup niat aja, marifat. Kada usah. Marifat itu apa? Marifatullah, mengenal Allah. Man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Kenalkan dirinya, kamunya anak kenal lawan Allah. Mendiri seorang jangan kenal lah Pak. Sembahyang betamat. Bungul mana hidup? Diompatin, umpat bungul lang, diompatin bungul juga. Saya muncul juga. Ini akhir zaman Pak ini Pak. Malah kadang-kadang bayar 3 juta bebe, ada selagi sembahyang dia. Sembahyang ditukar 3 juta. Sembahyang 3 juta. Ada yang berduit ke sini, tak kasih. Kan punya sembahyang 3 juta bayar, urun bayar dulu. Gila kan kada waras. Stres. Mual benar. Kada berpikir, kita kada mikir, kayak makanya kenapa hidup nih berpikir. Rasulullah itu sembahyang sampai bengkak pada sinin Pak. Sampai yang didoakan Rasulullah kita seberatan umatnya yang didoakan sidin sampai bengkak pada sembahyang ditegur oleh Siti Aisyah ya Rasulullah dan menghemat sholat ya Rasul. Dosa pian yang lalu dan akan datang diampuni Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah tidak pantas aku ini menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Masya Allah, ini umatnya sembahyang pray. Akon umpat. Ya Allah, ziarah kubur kada boleh. Ziarah ke mana kuitan kada boleh. Ziarah ke sini kada boleh. Ziarah ke sini. Lalu kemana cari berkah? Bapak. Penjurutan apa cari guru yang jelas. Cari ustaz, cari habib yang jelas.
agar kita selamat dunia akhirat. Lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab. Tidak ada jalan yang bisa kita tempuh terkecuali di sana ada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pintu yang bisa kita lewati terkecuali di sana ada pintunya Rasulullah. Hendak kemana kita hidup ini Pak? Amanya kita berpegang lawan Nabi Muhammad Rasulullah. Hendak kemana kita hidup di dunia ini? Berpegang lawan guru, lawan ustaz, lawan kiai, lawan habib yang umpat ikut di jalannya Nabi Muhammad SAW. Pikuti. Ada ustaz kiai apa punya di luar pada Ahlus Sunnah wal Jamaah ada umpat lawan Nabi, jangan umpati. Kenapa jangan? Sarik berarti merasa toh. Mengaji ke sana, mengaji ke sini, mengaji ke sana, mengaji ke sini. Tapi apa? Olehan apa? Ya Allah ya Karim, makanya sadar-sadar diri hidup, sadar-sadar Pak. Aduh, umur ini sasar belawas, sasar betuha, sasar parap lawan M-A-T-I, mati, al-mautu, adil, an-garib, kullun lahu nasib. Kematian itu Pak, kalau kita bertahan Pak. Hati-hati, jangan ngambil. Penyuran. Al-mautu adil an-garib kullun lahu nasib. Semua pasti akan merasakan Pak. Karena yang tertinggal berataan Pak. Siapa yang tertinggal? Ada. Fir'aun ratusan tahun Pak. Hidup dia mati juga. Tenggelam di mana Sungai Martapura? Lain. Bapak nih. Pikirnya Sungai Darussalam sana lah. Ada. Ya kenapa pikir kita hidup untuk apa? Kita dilahirkan apa lahir. Kenapa yang dibawa? Kan ada nama-nama sampai meninggal dunia pun. Kenapa yang dibawa? Kan ada nama-nama Pak. Gigi palsu ini jabut orang ini mati. Itu nak kemana anak-anak? Duduk. Mana? Rame ya? Alasan nak bulik tadi. Diberi nasi itu. Bapak. Ini minum pada ulun pengen masuk surga, ulun pengen begini, ulun pengen ketemu dengan para aulia, ulun pengen bertemu dengan para habaib di surga, ulun pengen bertemu dengan Rasulullah SAW di surga, tapi gawiannya kan sesuai. Nah, makanya Pak pahala nih Pak, ya Allah ngalih baru dicari, ngalih susah, ngalih bersusah alias sulit, itu Bang. Susah. Kenapa? Karena pahalanya sangat ganas, gawiannya barat. Sembahyang aja sholat. Susahnya setengah mati Pak. Iya Pak. Sholat. Apalagi subuh Pak. Ada yang subuh jam 8 jam 9. Itu berdoa lah subuh. Ya, terima katakan Allahumma hadina fi man hadait jam 9. Allahumma hadina fi man hadait. 4 sudah. Karena berurusan gawian jam 3 subuh, jam 3 saja. Ya, berurusan gawian, urusan apa-apa, pulsa habis, ini habis, paket habis, tengah malam kita mencari. Urusan apa? Dunia, akhirat, prank. Kadang di pos. Wah, ya lah, main dong di pos. Gantung karena tindeng telinga. 3 biji tak terlipat telinga. Yoboh, contoh Tuhan sudah giginya tinggal 1 masih. Berdom di pos. Ya Allah hiburan bebek. Kenapa Pak? Maunya main judi? Ada boleh haram. Ya kan? Nah, itu perbuatan yang sia-sia itu nah. Punya apa sayang lawan orang soleh. Maunya sayang lawan orang soleh. Tunduk dengan mereka orang soleh. Ya kan? Orang soleh itu Pak kalau dilihat, kalau dipandang, Masya Allah nyaman benar. Ya kan? Apa jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan kenapa? Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyujulasa ina khair, siapa orang baik itu wahai Rasul? Orang yang baik itu man dzakarakum billah ta'ala ra'aytuh. Kalau kau pandang dirinya mengingatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Ketika kita mandang orang-orang soleh, wajah-wajah orang soleh, Masya Allah, di mukanya apa? Masya Allah, luar biasa Pak. Melihat ke sana. Kita pucat perasaan itu ya juga sana. Banyak pikiran orang soleh ya kan? Apa ciri-ciri orang soleh itu? Pemaaf. Orang soleh tuh santun, kada sombong kada. Orang soleh tuh punya ada yang sombong tuh orang soleh jalannya ya kan? Isi ilmu kemana-mana tapi sombong musuh surga lah ada. Jadi siapa? Mau diundang orang sugih lah, juga pada datang. Mau yang miskin ngundang amplopnya arti bisu.
Lambat datang, ada sakit parut, aduh mohon maaf. Sakit parut, aduh. Mijit. Nak jadi orang soleh, nak jadi wali. Bah! Mana ada yang wali? Nggak itu ada. Sombong bener. Kalau orang kan bisa menghargai, bah soleh lah. Ada orang soleh itu menghargai, menyada tamu menghargai, menyada siapa pun menghargai. Itu orang soleh tuh. Kenapa jenang? Kenapa bang? Cara menjuru juga. Ya kan? Kita ini kadang-kadang terlalu banyak mengurusi orang. Sehingga kita kenapa? Pengen dihargai orang, sedangkan kita seorang kada pernah menghargai orang. Apa yang Nabi Salim tidak tua malah saat ini belajar menghargai dan menghormati orang lain agar kita pun dihargai dan dihormati orang lain. Jangan menyuruh orang memuliakan kita, menghargai kita kalau kita seorang kada kawa menghargai dan memuliakan orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Salim bin Abdullah malah saat ini sultanul ilmi, rajanya ilmu. Luar biasa beliau. Masalahnya apa kita ini kadang-kadang minta dihargai orang, tapi kita seorang kadang menghargai orang. Sombongnya naudzubillah. Wah, hanya jadi ustaz, jadi kiai, jadi habib sombong. Bah. Soge sombong. Wajar. Miskin. Innalillah. Miskin. Ya kan orangnya menanggung kalian. Sudah karas, makinnya karas. Sombong. Sudah miskin, sombong. Napa dari sombong kan? Aduh, hantu gini banyak tambah parah. Iblis setan itu jauh. Mbak, tapi miskin, amunya kada sombong, pemurah, menghargai orang. Oh luar biasa tuh. Yalah. Amunya miskin mati, malaikat itu oleh menapa nih? Jujur. Malaikat oleh menapa nih, Pak? Tak mati innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang miskin tadi. Kita oleh malaikat. Miskin apa ikan? Kada dapatnya. Rumah Pak pinjam orang. Sepeda motor Pak, tentang tangga Pak ngajak pinjamnya. Soalnya malaikat ini mengalihi menapa nih. Baik masuk surga. Nah, Anda akan membuat jemurung di sekampungan, mudahan miskin mereka. Ya mau kan? Miskin tapi masuk surga, mana hendak? Hah? Mana hendak? Orang soleh itu Pak ada pernah berkuasa harta. Syekh Muhammad Asr bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani 253 tahun beliau meninggal dunia. Beliau meninggal tidak pernah meninggalkan harta yang warisan yang banyak. Tidak pernah meninggalkan rumah yang harat, mobil yang mewah, tanah yang banyak. Ada yang ditinggalkan kepada anak cucunya. Akhlakul karimah, akhlak yang baik, ketawaduan, kewaraan. Itu yang ditinggalkan oleh anak cucunya. Makanya jadi orang besar, jadi orang soleh, lawan kuitannya luar biasa taat. Abang terus kumpul, kenapa jadi mulia? Taatnya lawan kuitan luar biasa Pak. Menuahi ini. Lagian sedikit umur 10 tahun, 9 tahun merokok, rokok bebintahan lawan abahnya. Bah, rokok habis, rokok minta satu. Ya Allah, kuitannya bilang kawan. Mau meledok. Ada pernah homat dalam kuitan itu napa? Wala takun lahum aufin. Janganlah kamu berkata, kawan kita jangan boleh. Disuruh kuitan nama-nama tidak boleh, tapi nak masuk surga. Biar bersembahyang, biar tak lawan guru nang kayak apa aja, berhimat, sembahyang, zikir, selawat, tengah malam bangun setiap malam kada pernah ada, amannya lawan kita biar durhaka, jangan harap yang mencoba surga. Jangan harap. Ini lawan guru dan habib salaman berhimat, sesenggot sangkut di kurang ajar udah. Berdua semalam salaman, berdua harus senggot sangkut kenapa ini? Iseng berhimat dulu. Ada duitnya. Mbak Bang, menghargai ulama, kiai, ustadz, apalagi durian nabi, itu wajib bagi kita sebenarnya. Pak, mereka kan tidak menyuruh kita hormati, kita banggakan, kita sayangi. Kadang kita yang wajib menghargai dan memuliakan mereka. Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. Paham lah? Ya apa? Aman akramahum
faqad akramani wa man akramani faqad akramallah. Hormati ulama, sayangi ulama, cintai ulama. Fa innahum, karena mereka itu pewaris para nabi. Siapa yang memuliakan mereka berarti sama dengan memuliakan aku, kata Rasulullah. Siapa yang memuliakan aku berarti sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh jangan pernah meremehkan. Oh, gurunya anu bibir kanakan punya pintar, ambil hikmahnya, ambil ilmunya, nang Tuhan namanya bungul yang diobati. Mbak Bang, punya bungul ya Pak? Wah ini kadang-kadang banyak nang koyo baik. Bah, punya ada guru-guru melajari sifat 20, bah ulun sudah hafal aja. Bah, hafal, dengar telinganya nih. Al-Imam Ja'far bin Muhammad As-Segaf, Hadramut, Yaman, Hadramut, umurnya 102 tahun sampai wahini masih hidup. Udah di sini panjang umur. Beliau tuh Pak kemana-mana Pak yang dicari ilmu aja. Setiap hari nyetir seorang kemana-mana lawan buku lawan bolpen sampai ke rumah mutalaah. Sudah tua, alim, berilmu, tapi kadang pernah putus-putus untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kita hanya sedikit mengaji, kita sombong mana? Oh bang, jangan dong Bang. Mengaji sedikit sudah kena sombong mana? Duduk di majelis lainnya kada mau. Wah majelisku kenal aja sudah. Biar aja yang lain itu kada berduit. Sian deh lo. Bang, iya kah? Kada mau mengaji yang lain. Kada mau. Yang belajar dah Pak. Nentu juga budak aku sudah hafalnya. Bah, hafal apa? Sudah jadi imam ya teman-teman. Usuali pandol makanya kita talakatin matalakay Allah Akbar. Ada ng Allah. Iya kalau pernah mengaji belajar nggak itu ada. Sembahyang sudah Tuhan jadi imam dipaksakan kan usang jangan bisa tuh jangan usah jadi imam sembahyang. Jangan ada dalam bib barang daripada pray. Ini kan bisa jadi imam kan Pak. Makanya kan Pak belajar. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Badani, beliau adalah ketujuh kepada orang yang thalibul ilmi, menuntut ilmu. Duduk di majelis berbincang. Yang ada bisa Allah Akbarnya hilang. Kemana berjalan? Ada tahu? Kira-kira sembahyang salah. Salah ada. Bukan ada sekolahnya. Kira-kira sembahyang salah. Allah Akbarnya hilang. Sembahyang salah ada. Pintar. Sebelah sini kata pintar. Itu menilmu fikih ada ya rukun kauli. Amanya rukun kauli wajib tidak. Oh ngar. Makan ngareng. Oh ini pintar ini nak pintar. Ngar, ngar. Kalau ngar, ngar. Oh ngar. Ada ngar. Ngar. Oh ngar. Nah, ngar lah. Nah itu menilmu fikih ngareng, ngarangnya ilmu, ngarangnya rukun kauli. Rukun kauli itu wajib tidak. Nah, jadi punya sembahyang jadi imam Allahu Akbar. Allah. Ada membayarnya ya sembayangnya aja. Kesandak jadi guru nah jadi ustaz beramul. Allah. Kenapa namanya ini? Namanya itik alabiyu. Makanya kenapa cari guru, cari habib, ulama yang baik, belajar duduk dengan mereka, cari berkah. Jangan sekedar memanfaatkan aja. Amun sudah perlu sakit hidup datang kepada guru. Guru minta banyak guru. Kenapa anak kamu mulai nakal bener guru Epian tahulah ya Allah habis piring guru yang hampir di berantakan guru gini tamparnya hari-hari gue habis hincuran muhang gue datang ada guru minta banyak anak pintar ada suara di bawah kalau ada guru nak duduk di majelis nak berangkat ke masjid sembahyang nak duduk di yasinan di selawatan nak ada. Ini kadang-kadang menyuruh anaknya, nah tulak ke masjid, tulak ke burdahan. Nih, nang abah deh, menyuruh anak, tulak ke yasinan nak lah, nang kuitannya ngadu ayam. Ada itu, ujung murung ngarannya.
Jumur amun tai. Amun tai. Bapak. Jadi kira nyaman jadi guru lah. Ada. Apalagi misi pesantren. Pak, nih guru nih, karena buka pesantren guru ya. Cari duit guru aja, kabul-kabul aja. Buka pesantren, kira-kira nyaman lah di buka pesantren tuh. Ada Pak, anak orang nang bungul-bungul datang ke pondok. Terus ada anak awal lagi mengharap guguitan. Ya Pak, nah, guru belum sana kanan biar guru lah, anak guru. Anggap dia guru anak biar pembulan. Guru malah jadi anaknya nyata betul buntal, hemat masih lurus lagi. Anak orang nak mumul datang ke pondok. Kita harus terima kasih aja Tuhannya ini. Pintar sekolah 3-4 tahun keluar nang bungul pulang datang. Jadi guru ini dijuluki nang bungul berarti. Iya, ada terima kasih aja. Makanya jasa guru ini luar biasa, Pak. Ketika kita bersedekah lawan guru, ya Pak, bersedekah, memberi guru, memberi ustaz, apalagi itu lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Suyuti dalam kitabnya Bukhyatul Mustarsyidin, beliau mengatakan, yang bersedekah lawan ulama, ya sedih itu pahalanya sama dengan 1 dibanding 900.000 kali lipat pahalanya. Masya Allah, mengalahkan kita bersedekah lawan kuitan. Kenapa, Beb? Yang melajari kita taat lawan kuitan, semuanya di guru. Wah ini Bang Beb, beda. Lain dulu, lain sekarang. Lain sekarang, lain terbalik. Lain sekarang. Dulu. Makanya dulu itu Pak, orang kalau sekolah jadi orang wali bojor. Soleh bojor. Wah ini Pak, keholil Bangkalan itu Pak, menyembah doa, napa aja doanya kabul. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul menyembah doa kepada Allah, langsung kabul kayak bater doanya Pak. Habib Bokar bin Muhammad Segar Gresik 20 tahun tutup menyembah doa, coba kabul. Yang oleh Bangkalan zaman bahari itu Pak, ya lagi zaman Belanda itu Pak, pesantren di bumi Belanda. Guru-guru Habib makanya bahari itu sembunyi-sembunyi banyak. Kenapa? Jangan dibunuh Belanda. Ya kan? Ini keholil Pak. Karena di senjata apa? Manggil kacang hijau, dibuat di piring, didoakan sedih, harusnya di granat. Ini bujuran, kamu tahu kan gaya nih, maaf nih, enggak Bang, coba punya ini berdoa, andaki kacang hijau di piring, harusnya di kolak, bujuran jadi kolak. Itu Bahari, kenapa Beb? Bahari ini taat lawan gurunya tuh luar biasa Pak. Akhlak lawan guru, makanya kenapa Beb? Akhlak dipakai dulu, jangan ilmu. Bolang nih dodek, baju nih dodek, akhlak dulu pakai. Rasulullah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu karena akhlaknya. Orang dulu, ya sekolah, pondok pesantren, ada pohon mangga, gugur, pondok pesantren, dibersihin lawan gurunya, lawan muridnya, dijuluk lawan gurunya. Nih guru, ada mangga tadi gugur, mungkin terima kasih. Itu dulu. Wah ini penyaringan gugur, dibencok kan kalau kami. Gurunya ada dapat. Ulun itu juga acara di mana-mana. Badai banyak, belum tentu acara badai hilang. Banyak ulun dihantam berata. Durhaka benar. Bapak. Tapi itu dulu. Wah ini kan ada badai. Ada serangan, ada bujuran. Di hati kesini kan cara percaya no. Ada sembunyi karena kembang ini ada. Ini kembang nang banyak. Ulun diselamatkan kembang kan? Ini banyak tiapit lalu ini. Kembang hebat. Ini gending jami orang kan ada modal semua. Banyak. Itu Bapak, itu Bahari. Makanya jadi orang soleh bojor. Nah, ulun banyak ceramah semalam di Palangkaraya, masuk ke masjid. Apel, anggur, pil, buah, pil, banyak ada yang mana, rengkeng ada juga, masuk ke sini kembang hibak, minum banyu, kambung baru minum banyu, apik lalu, ya kan tahu ya, kan muncul juga, itu Bahari, makanya jadi orang wali bojor. Ya kan, taat lawan gurunya luar biasa, takdirnya lawan gurunya luar biasa. Ya kan?
Makanya orang nih Pak, anak jadi mulia tergantung diri seorang juga. Ya kan? Dan sesuatu yang nempel kepada yang mulia pasti akan menjadi mulia. Ya kan? Kiai di Jawa, di Ustadz di mana-mana, ulama atau bapaknya masuk ke acara mana-mana, sandalnya dibujurkan. Beda saja, Pak. Kiai yang di Jawa, kayak Madura itu sandalnya kolompan. Beda kolompan yang bunyi itu kertak. Kolompan ngarannya 7.500 sebasar. Tapi napa? Amunya gurunya masuk ke pesantren, masuk ke musola, dibujurkan. Padahal sandal murah. Sesuatu menempel ke tempat yang mulia akan menjadi mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sandal Nabi dibawa menghadap kepada Allah. Ala rasidal kaun na'lu Muhammadin. Di atas bumi, di bawah langit. Ini adalah terompah sandal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Jadi dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala karena sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia. Bawa sandal ulun tadi dibawa Tuhannya. Sandal. Mana? Lihat apa yang begini. Banyak ini orang mengambil berkah, sandal Habib dijukan. Habib mengambil berkah, Habib bilang, itu lain berkah, maling katanya. Bukan kali kehilangan sandal, tahu kan? Ini sandal dulu nggak ada, aman jalan. Tanggung jawab lah. Itu aman-aman aja, nggak larang itu orang tahu kan? Dua kali sandal hilang, ditembakkannya khutbah Jumat, ya kah? Turun dari hotel, dari Jumat jembatan, tutup sedikit, kulit kan hilang. Ngang jadi setengah mati ada. Ya, kulit diulung pemerintah, sandal jepit. Ulun kan ini maka sandal 120 rial. Kulit diulung sandal jepit, 7.500 sebasar. Orang ajar. Yang kedua diberikan orang ke rumah mbak kantongan. Assalamualaikum, mohon maaf lah. Ulun hilap ya. Kenapa? Tak bawa sandal gini. Hati lu, lain hilap maling. Sudah perlu datang ada guru. Sudah perlu datang ada guru. Guru ambil berkah guru. Anak ulun mencal guru. Datang ada guru. Tapi nyaman hidup. Ada. Ulun deh. Panjang dimulai orang. Ulun panjang. Habib dimulai orang. Apalagi dengan ada Habib ini. Tidak. Ya kan? Dinyanyi orang BP Nabi bilang ulun BP anak menjual tanah punya payung kan ada aja BP kan perlu doakan setengah jam perlu maju kulit orang sampai ini kan asing nyuran lagi tanahnya payung orang ajar padahal banyak mana duitnya 3 miliar bang ya kan kemalam itu aja tapi ulun kayak ini ngaleh aja bang orang anak ulun ini kan pengabulan juga bang kayaknya berapa kita nih guru ini guru udah paham nggak udah tadi kan di mana nih kita sedang ulun ini kadang-kadang pengabulan orang anak pak orang semalam main kita lanjut ke rumah ulun biar garing 2 hari mati bang ada lagi semalam terakhir ulun tak mengisahnya dulu terakhir dah semalam ibu-ibu ke rumah ulun penjualan entah baju juga berdoakan belah mudahan jual ulun laris bebek nggih alhamdulillah ulun bebek seminggu nih kalau alhamdulillah lalu bebek ya kan awal takdir ulun ya kan makanya ulun ikhtiar orang biar bebek doakan belah jangan rumahnya orang ini muhanya yakin ulun binanya oh ini kabun orang aja padahal kada ya ulun doakan baju ini bawa bulik ke tanah aneh tokonya yang berjualan sirami 3 kali baca selawat nggih kulik ya seminggu kita mulai kalau mau Allah pian kan semalam tunggu bebe kayak apa tokonya alhamdulillah bebe kenapa tutup nih ada mayu lagi dah tutup total dadah disinilah kita itu kenapa perlu mengoreksi diri sendiri al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ta'lamun. Orang yang cerdik, bijak, punya akal, punya pikiran manusia yang hidup dalam kesehariannya pandai mengoreksi dirinya sendiri. Kenapa nih ulun karena ada perubahan hidup nih? Kenapa ulun ini selalu banyak dosa kepada Allah? Tobat. Sudah cukup kita durhaka lawan Allah, sudah cukup Pak. Kita mulah Rasulullah sedih, menangis karena kelakuan kita yang kada baik, itu sudah cukup Pak. Nabi itu luar biasa lawan kita sayangnya Pak. Rasulullah sampai mengatakan ma min saukatin yusaku biha ummati illa wa ajidu alamaha.
tidak ada satu duri pun yang menembus kulit umat, kata Rasulullah, terkecuali akulah yang merasakan sakitnya, kata Nabi Muhammad SAW. Adakah manusia yang sayang kepada kita melebihi kecintanya Nabi Muhammad kepada kita? Ada. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi mengatakan, aku haramkan surga dimasuki oleh umat-umat yang lain terkecuali umatku terlebih dahulu memasukinya. Artinya apa? Nabi itu kadang pernah lupa lawan kita, Pak. Nabi itu kadang pernah lalai kepada kita. Kenapa kita kadang-kadang lalai kepada Allah, lalai kepada Rasulullah? Ittaqillah haitsuma kunta, takwalah kamu kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Kayak apa kita hendak ditolong Allah Subhanahu Wa Taala? Amun kita kadang pernah nolong Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, jadi pikir kita hidup ini manfaatkah ada hidup di dunia ini? Ya, umur ini kada tahu, Pak. Yang kita merasa ulun ini masih muda, Beb. Oh, jangan. Ulun ini masih umur sekian, Beb. Jangan. Wah, ini mohon maaf. Mohon maaf. Bolah, Bu, mohon maaf. Bebinian betianan. Bebinian betianan. Bebinian betianan. Mau lelaki apa mau? Bebinian betianan. Mohon maaf pula. Kadang-kadang kenapa? Kadang-kadang kenapa, Beb? Belum keluar bayinya. Sudah mati. Ada. Kenapa lihat ada. Belum keluar bayinya meninggal. Ada. Umur setengah hari, sehari, 2 jam, 3 jam mati. Ada, Beb? Ada. 10 tahun, 20 tahun. Ada. Keluar dari majlis tabrak becak mati. Ada dia. Dengar nih, becak sini. Ini panjang umur mendatang nih. Amin. Oh, aman. Ada umur berapa, Beb? 40 tahun, 50 tahun meninggal. Ada. 60, 70 begini ya. Banyak. Ya kan? Karena apa? Karena umur Nabi itu banyak setip sampai 60, 70. Selebihnya taqabbalallahu minkum. Makanya apa perbaiki diri kita ini hidup. Makanya kita hendak menyenangkan Allah, membahagiakan Nabi Muhammad SAW, supaya kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang pernah kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah orang la'allakum tattaqun, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang bujur di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Ya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jalanlah kamu itu sebagai orang-orang yang benar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, kita niatkan di hamba majlis yang mulia ini, mudah-mudahan tidak kita dari keluar di majlis yang mulia ini terkecuali segala dosa kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, diangkat segala penyakitnya oleh Allah, diberikan afiat oleh Allah, berkat kita membaca manaqibnya Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, berkat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan segala penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan afiat oleh Allah, dan kampung ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kampung yang ahli ibadah, amin, kampung yang ahli salawat, amin, kampung yang ahli zikir, amin, kampung yang ahli sholat, amin. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, segala sesuatu apa itu urusan kita, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dimatikan kita oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك. واسم الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridha, dunia akhirat lampir seberatan. Hada minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.